kasih Tuhan atas penyediaan-Mu. Di saat aku telah tak berdaya, di saat aku telah terjatuh, di saat aku berpaling dari-Mu, Kau ulurkan tangan-Mu dan sambut aku. Di saat aku tak lagi melihat, di saat ku menolak semua rencana-Mu, disitulah Engkau menemukanku dan membuatku berpaling padamu. Ku berterima kasih atas setiap kasih-Mu, berterima kasih atas setiap jalan-Mu, sebab ku percaya Kau yang menyediakan, Kau yang mencurahkan segala yang terbaik. Kan ku berikan seumur hidupku untuk menyatakan semua kebaikan-Mu. Semua ku lakukan sebagai bentuk cintaku padamu, Yesus kekasihku. Semua ku lakukan untuk-Mu Tuhan. Di saat aku tak lagi melihat, di saat ku menolak semua rencana-Mu, disitulah Engkau menemukanku dan membuatku berpaling padamu. Berterima kasih atas setiap kasih-Mu, berterima kasih atas setiap jalan-Mu, sebab ku percaya Kau yang menyediakan, Kau yang mencurahkan segala yang terbaik. Kan ku berikan seumur hidupku untuk menyatakan semua kebaikan-Mu. Semua ku lakukan sebagai bentuk cintaku padamu, Yesus kekasihku. Semua ku lakukan untuk-Mu Tuhan, karena Kau harta abadi, karena Kau kepuasan sejati. Ku dapat menaruh masa depanku, ku dapat menaruh hidupku di tangan-Mu Tuhan, karena Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang berdaulat,
dalam hatiku. Ku naikkan hanya padamu. Oh, ku berterima kasih atas setiap kasih-Mu. Berterima kasih atas setiap jalan-Mu, sebab ku percaya Kau yang menyediakan, Kau yang mencurahkan segala yang terbaik. Kan ku berikan seumur hidupku untuk menyatakan semua kebaikan-Mu. Semua ku lakukan sebagai bentuk cintaku padamu. Yesus kekasihku, sebagai bentuk cintaku padamu. Yesus kekasihku, sebagai bentuk cintaku padamu. Yesus kekasihku. Shalom warga kerajaan, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam Voice of Victory. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita sebagai putra-putri warga kerajaannya, kita harus bersyukur sebab kita diciptakan oleh Tuhan dengan satu tujuan yang besar, yaitu kita bisa menjadi berkat, hidup kita bisa berdampak, hidup kita bisa bermanfaat, hidup kita bisa menjadi agen perubahan dunia ini. Sebab kondisi dunia ini sedang sangat terjadi perubahan di mana-mana. Tetapi kita sebagai putra-putri kerajaannya, kita diberi mandat ilahi, kita bisa berpengaruh, bisa mempengaruhi dunia ini dengan kasih Tuhan. Sebab di dalam kita sudah Tuhan taruh potensi yang besar untuk memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan Tuhan memberikan kekuatan pengaruhnya di dalam kita. Berarti di setiap kita bisa mempengaruhi dunia ini. Kita bisa membawa perubahan kepada dunia di sekeliling kita. Sungguh alangkah luar biasanya Tuhan mempercayai kita, karena kita sangat disayanginya, sangat dicintainya. Kita ada di pikirannya Tuhan, kita ada di rencananya Tuhan, dan kita sangat dihargai dan dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan mandat yang luar biasa ini. Sebagai agen perubahannya, apa yang perlu kita ketahui? Yang pertama adalah kita harus mengenali identitas kita. Identitas kita adalah representative of Christ Kingdom. Kita adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kita adalah duta kerajaan Allah. Kita ambasadornya Tuhan. Dan ketika Tuhan memilih kita, memanggil kita, Tuhan melengkapi kita, Tuhan menyediakan kemampuannya. Jangan berkata, aku ini kecil. Jangan minder dengan keberadaan diri kita. Sebab kita yang kecil, kita disertai oleh Tuhan yang besar. Kita yang terbatas ini, kita disertai oleh Tuhan yang tak terbatas. Kita yang tidak mampu, kita diberi kemampuan dan kelengkapan yang luar biasa untuk menjadi saksi-saksinya. 1 Petrus 2 ayat 9 sudah berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sungguh luar biasa kita dipilih Tuhan dan dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Sebab kita sudah diberkati untuk menjadi berkat. Kita sudah dipulihkan
untuk memulihkan, kita sudah diampuni untuk mengampuni, kita sudah diubahkan untuk menjadi agen-agen perubahannya. Oleh sebab itu, siapkan diri saudara, ini identitas yang sangat luar biasa. Yang kedua, identitas kita adalah terang dan garam. Kita adalah terang dunia dan garam dunia. Berarti kita bisa memancarkan terang itu kepada kegelapan dunia saat ini. Dunia yang penuh dengan semrawut, ya, dunia yang penuh dengan kegelapan dosa. Nah, kita bisa diutus Tuhan untuk menerangi dunia ini dan menggarami dunia ini. Karena dunia ini di mana-mana penuh dengan kerusakan dan kebobrokan. Dibutuhkan cinta Tuhan, kasih Tuhan yang membenahi dunia ini, merubah dunia ini. Oleh sebab itu, putra-putri warga kerajaan, biarlah kita menjadi garam yang maksimal, berdampak lebih lagi, sehingga garam itu memberikan rasa. Nah, dunia membutuhkan rasa kasihnya Tuhan. Melalui siapa? Melalui diri kita. Siapkan hati saudara, saudara bisa menggarami dunia ini dengan cintanya Tuhan melalui kehidupan kita. Jangan biarkan kita tawar hati, sebab ketika garam itu menjadi tawar, itu akan sia-sia dan akan dibuang. Nah, oleh sebab itu biarlah hati kita tidak tawar, sehingga apa yang memancar keluar bukan tawar hati, tapi yang memancar keluar adalah kasih Tuhan, cintanya Tuhan buat dunia ini. Haleluya. Nah, kemudian identitas kita juga adalah kita adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu sebagai anak, kita mempunyai akses yang sangat dahsyat langsung kepada sang sumber perubahan, yaitu Tuhan Yesus. Jadi tidak ada yang sulit untuk kita bisa menjadi agen perubahan ketika kita melekat kepada sang sumber. Karena kita adalah anak, kita bisa langsung kepada Bapa kita sendiri, yaitu Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan, dan kita mewarisi sifat-sifat dan karakternya Tuhan, yaitu di dalam kita ada DNA kasihnya Tuhan, di mana kita bisa memberikan kasihnya Tuhan kepada dunia ini, dan kita mewarisi segala janji-janjinya Tuhan. Kita berhak menerima segala apa yang pernah dijanjikan Tuhan. Imani itu dan kita akan terima janji Tuhan yang dahsyat itu. Yang kedua, sebagai agen perubahannya, yang harus kita lakukan adalah kita harus menjaga hati kita. Sebab dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 sudah dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupanmu. Oleh sebab itu, biarlah kita menjadi satpam atas hati kita sendiri. Hati-hati dengan hati kita, karena apa yang ada di dalam hati ini akan memancar keluar. Nah, bagaimana orang di dunia ini bisa melihat kita? Karena apa yang ada di dalam kita ini, jangan simpan kemarahan, luka hati, dendam, kepahitan. Itu seperti sampah-sampah dan harus kita buang segera. Itu seperti racun atau toksin yang berbahaya sekali. Untuk menjadi pengaruh bagi dunia ini, kita harus benar-benar dengan waspada menjaga hati kita. Penuhi saja hati kita dengan firman Tuhan, maka yang memancar keluar adalah kebenaran firman Tuhan dan hidup kita makin berdampak maksimal. Yang ketiga, sebagai agen perubahan, kita harus siap untuk diproses dan dibentuk. Sebab ketika tangan sang penjunan membentuk kita, karakter kita, sifat kita makin dijadikan makin serupa dengan Kristus. Kita akan bertumbuh makin kuat, makin dewasa, makin utuh, dan makin matang. Sehingga karakter hidup kita yang memancar keluar memberkati banyak orang. Oleh sebab itu biarlah kita siap untuk dibentuk. Sehingga seperti anak panah itu harus tajam, di ujungnya harus tajam. Karena dia harus mengenai tepat sasaran. Oleh sebab itu ketika pembentukan terjadi dalam kehidupan kita, jangan berontak, jangan protes, jangan komplain. Kita nurut saja di dalam proses ini. Karena ketika kita diproses dibentuk Tuhan, itu untuk mendewasakan kita, menguatkan kita, sehingga kita bisa menjadi agen perubahan yang makin tajam. Sehingga kita bisa melesat tepat pada sasarannya Tuhan, yaitu tepat pada apa yang Tuhan kehendaki. Hidup kita bisa menggenapi rencananya Tuhan. Biarlah kita mempunyai hati yang lemah lembut untuk dibentuk.
Dan jangan lupa kita juga harus menjaga perkataan kita. Semua yang keluar dari mulut kita biarlah memberkati orang lain. Perkataan yang keluar dari mulut kita memberkati orang lain, menguatkan, menghibur, memberikan sukacita, ya, dan membangkitkan semangat orang lain. Sehingga hidup kita menjadi pengaruh yang sangat luar biasa. Hanya ada orang yang jatuh, kita bisa terbangkitkan kembali oleh kehadiran saudara dan saya. Oleh sebab itu warga kerajaan, siapkan hati kita untuk menjadi agen-agen perubahan yang makin dahsyat lagi. Yang terakhir, kita sebagai agen perubahan, kita harus memaksimalkan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sebab saudara dan saya adalah pengelolanya. Tuhan sudah investasikan segala karunia, talenta, bakat yang luar biasa. Kenali itu, kembangkan itu, lipat gandakan. Sehingga ketika kita mengembangkan itu, kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Ketika kita bertanggung jawab dalam perkara yang kecil, Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan luar biasa saudara, biarlah kita semangat, sebab di dalam ketika kita semangat, kita bisa menularkan yang baik kepada sekeliling kita. Baik itu di dunia pekerjaan saudara, di dunia marketplace saudara, di dunia pendidikan saudara, bahkan di dunia politik atau di dunia seni, di dunia pelayanan, dan yang paling terkecil juga di dunia keluarga kita. Kita bisa menjadi agen perubahan sehingga banyak orang-orang yang diubahkan melalui hidup kita, dan hidup kita berdampak indah sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan, ditinggikan di atas segala-galanya. Oleh sebab itu, menyala bagi kerajaan Allah, semangat dan penuh sukacita menjadi pembawa kabar baiknya Tuhan, dan Tuhan akan pakai kita sebagai alat kemuliaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan dan penuh dengan kasih melihat jiwa-jiwa. Dan kami percaya Tuhan, jadikan kami alat kemuliaan-Mu, karena kami, semua yang ada pada kami adalah dari Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi Tuhan. Pakai kami Tuhan, dan dengan penuh semangat sukacita kami boleh menggarami dan menerangi dunia ini, sehingga kami bisa menjadi agen perubahan bagi dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, diberkati kami semuanya, dan kami bangkit dan bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.